CEO janda kaya ini pura-pura lumpuh dan terjatuh di jalan untuk mendapat cinta sejati. Tak disangka, Lydia, seorang wanita berusia 35 tahun, duduk di balkon rumah megahnya yang terletak di pusat kota. Dia adalah CEO dari perusahaan teknologi terkemuka, memiliki segalanya yang diinginkan orang, uang, kekuasaan, dan kemewahan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada kesedihan yang mendalam. Kehidupan yang glamor dan kesibukan sehari-hari tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Sejak perceraian yang menyakitkan dari suaminya, Lydia merasa kehilangan kepercayaan pada cinta. Mantan suaminya, yang dulu ia anggap sebagai cinta sejatinya, ternyata hanya mengkhianatinya demi harta dan status. Setiap kali ia melihat foto-foto pernikahan mereka yang tersimpan di lemari, hatinya terasa nyeri. Kenangan manis itu kini seperti mimpi buruk. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Desahnya, menatap langit malam yang gelap. Bintang-bintang tampak redup, seolah mencerminkan perasaannya yang hampa. Lydia merasa terjebak dalam rutinitas. Setiap hari, ia bangun, pergi ke kantor, memimpin rapat, dan kembali ke rumah tanpa perasaan berarti. Teman-teman seumurnya telah membangun keluarga, sementara ia hanya memiliki pekerjaan dan kesepian. Meski ia dikelilingi oleh orang-orang, ia merasa sangat sendirian. Suatu malam, saat merenungkan keadaan hidupnya, Lydia mendapatkan ide yang gila. Bagaimana jika aku berpura-pura lumpuh? Pikirnya. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa menemukan seseorang yang mencintaiku karena hatiku, bukan karena apa yang aku miliki. Meskipun terasa nekat, keputusannya bulat. Ia ingin menguji ketulusan cinta sejati, dan caranya hanya satu, membuat orang lain merasakan empati padanya. Keesokan harinya, Lydia berbelanja dengan tujuan tertentu. Ia pergi ke toko medis dan membeli kursi roda. Toko itu penuh dengan berbagai alat bantu. Saat melihat kursi roda, ia merasa berdebar. Ini adalah langkah pertama menuju kebohongan yang akan mengubah hidupku, pikirnya. Setelah membeli kursi roda, ia juga membeli aksesori lain yang dapat membantunya berpura-pura. Ia memilih pakaian yang sederhana dan tidak mencolok, berharap bisa terlihat lebih rentan. Lydia ingin menciptakan citra sebagai wanita yang membutuhkan pertolongan, bukan wanita kaya yang mandiri. Ketika ia pulang, ia mengatur kursi roda di ruang tamunya dan berlatih berpura-pura tidak bisa berjalan. Ia berlatih merangkak di lantai, berusaha menunjukkan wajah lesu dan kesakitan. Ini gila, pikirnya, tetapi di dalam hatinya, ada harapan yang tumbuh. Selama beberapa hari ke depan, Lydia terus mempersiapkan rencananya. Ia berlatih berbicara dengan nada lemah, menggenggam tangan dengan cara yang seolah-olah menginginkan bantuan. Ia menonton video tentang cara berpura-pura lumpuh dan bagaimana memanfaatkan empati orang lain. Jika ini berhasil, aku akan menemukan cinta sejati, ujarnya pada diri sendiri, meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah kebohongan besar. Suatu pagi yang cerah, Lydia merasa siap untuk melaksanakan rencananya. Ia pergi ke tepi jalan yang ramai, tempat orang-orang sering berlalu lalang. Dengan kursi roda, ia mengatur posisi sedemikian rupa agar terlihat alami. Ia menunggu momen yang tepat untuk menjalankan aksinya. Ketika melihat seorang pria muda yang tampak baik hati mendekat, Lydia menjatuhkan diri dari kursi roda. "Tolong! Siapapun!" teriaknya, berpura-pura kesakitan. Pria itu terkejut dan segera berlari ke arahnya. "Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, terlihat sangat khawatir. Lydia berpura-pura kesakitan, menggenggam kaki yang tidak bisa digerakkan. Aku tidak bisa bergerak. Tolong, bantu aku," teriaknya, berpura-pura menangis. Reno, pria muda itu, merasa sangat prihatin. "Ayo, saya bantu kamu," katanya sambil mengangkat Lydia dengan hati-hati. Ia membawa Lydia ke rumah sakit terdekat, bertekad untuk memastikan bahwa wanita ini mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Setelah sampai di rumah sakit, Lydia mendapat perhatian medis. Reno tidak pernah meninggalkannya, tetap berada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Saat dokter memeriksa kondisinya, Lydia merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. "Terima kasih sudah menolongku," Lydia berucap,
berusaha menunjukkan rasa syukur meskipun semuanya hanyalah kebohongan. Tidak masalah. Saya hanya melakukan yang seharusnya, jawab Reno, tersenyum tulus. Kamu harus beristirahat dan memikirkan langkah selanjutnya. Lydia merasa ada koneksi yang aneh antara mereka. Ia mulai bertanya-tanya apakah rencananya ini benar-benar bisa membawanya pada cinta sejati. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Lydia dan Reno semakin dekat. Lydia mulai mengungkapkan cerita hidupnya, tentang kesedihan dan kehilangan kepercayaan pada cinta. Reno mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku tidak percaya cinta itu nyata lagi, ungkap Lydia. Semua yang aku miliki saat ini seolah tidak ada artinya. Reno mengangguk, merasakan empati. Cinta itu sulit, tetapi terkadang, kita hanya perlu memberi kesempatan pada orang-orang yang tulus di sekitar kita, katanya, sedikit berani dalam berbagi pandangannya. Lydia merasa tergerak oleh kata-kata Reno. Meskipun ia berpura-pura lumpuh, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Lydia merasa bahwa ia harus mengambil langkah berani. Reno, aku ingin jujur padamu. Semua ini bukanlah yang sebenarnya. Aku berpura-pura lumpuh untuk menguji cinta, ungkapnya, suaranya bergetar. Aku tidak ingin kamu merasa tertipu. Reno terkejut, tetapi alih-alih marah, ia merasa terharu. Kau tahu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Aku tidak peduli dengan kebohonganmu. Aku menghargai kejujuranmu, jawabnya, meraih tangan Lydia. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup Lydia. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak dibangun di atas kebohongan, tetapi di atas kejujuran dan saling pengertian. Dengan keberanian baru, Lydia memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih jujur. Ia mulai mengenal Reno lebih dalam, dan mereka berdua merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan bersama. Lydia merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya peduli padanya, tetapi juga mampu membuatnya merasa hidup kembali. Kehidupan Lydia perlahan berubah. Ia mulai membuka diri terhadap kemungkinan cinta yang tulus, dan Reno menjadi sosok yang mengisi kekosongan di hatinya. Keduanya saling mendukung, membantu satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Suatu sore, saat mereka duduk di taman rumah sakit, Lydia merasa bahwa ia harus mengambil langkah berani. Reno, aku ingin jujur padamu. Semua ini bukanlah yang sebenarnya. Aku berpura-pura lumpuh untuk menguji cinta, ungkapnya, suaranya bergetar. Reno terkejut, tetapi alih-alih marah, ia merasa terharu. Kau tahu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Aku tidak peduli dengan kebohonganmu. Yang penting adalah kejujuranmu sekarang, jawabnya, meraih tangan Lydia. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup Lydia. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak dibangun di atas kebohongan, tetapi di atas kejujuran dan saling pengertian. Dengan keberanian baru, Lydia memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih jujur. Ia mulai mengenal Reno lebih dalam, dan mereka berdua merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan bersama. Lydia merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya peduli padanya, tetapi juga mampu membuatnya merasa hidup kembali. Kehidupan Lydia perlahan berubah. Pagi yang cerah itu menjelang saat Lydia memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Setelah berhari-hari berpikir dan merencanakan, ia merasa siap untuk mengubah hidupnya. Dengan mengenakan pakaian sederhana yang tidak mencolok, ia mengatur kursi roda di ruang tamunya dan mempersiapkan diri secara mental untuk tindakan nekat yang akan diambil. Rencana itu sederhana. Ia akan berpura-pura lumpuh dan menjatuhkan diri di tepi jalan, berharap seseorang akan datang untuk menolongnya. Harapan itu adalah bahwa melalui situasi ini, ia bisa menemukan cinta sejatinya. Seseorang yang akan mencintainya bukan karena kekayaannya, tetapi karena ketulusan hatinya. Menjelang siang, Lydia menuju tepi jalan yang ramai. Ia memilih lokasi yang strategis, di mana banyak orang berlalu lalang. Dengan penuh harapan dan sedikit rasa gugup, ia duduk di kursi roda yang telah disiapkannya. Ia berusaha menenangkan diri, berfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Saat melihat seorang pria muda mendekat, Lydia merasa jantungnya berdebar. Pria itu tampak baik hati, dengan senyum hangat dan aura positif yang menyelimuti dirinya. Lydia mengatur napasnya, kemudian dengan sekuat tenaga, ia menjatuhkan diri dari kursi roda. Tolong!
Siapapun, teriaknya, berpura-pura kesakitan. Pria muda itu, yang bernama Reno, terkejut dan segera berlari ke arahnya. "Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, terlihat sangat khawatir. Lydia berpura-pura kesakitan, menggenggam kakinya yang tidak bisa digerakkan. Aku tidak bisa bergerak. Tolong, bantu aku," teriaknya, berusaha menangis dengan tulus. Melihat situasi tersebut, Reno merasa sangat prihatin. "Ayo, saya bantu kamu," katanya sambil mengangkat Lydia dengan hati-hati. Ia membawa Lydia ke rumah sakit terdekat, bertekad untuk memastikan bahwa wanita ini mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Di dalam mobil, Lydia bisa merasakan kehangatan dan perhatian yang tulus dari Reno. Hatinya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap berpura-pura lemah. Setelah sampai di rumah sakit, Lydia mendapat perhatian medis. Reno tidak pernah meninggalkannya, tetap berada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Saat dokter memeriksa kondisinya, Lydia merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. "Terima kasih sudah menolongku," Lydia berucap, berusaha menunjukkan rasa syukur meskipun semuanya hanyalah kebohongan. "Tidak masalah. Saya hanya melakukan yang seharusnya," jawab Reno, tersenyum tulus. "Kamu harus beristirahat dan memikirkan langkah selanjutnya." Lydia merasa ada koneksi yang aneh antara mereka. Ia mulai bertanya-tanya apakah rencananya ini benar-benar bisa membawanya pada cinta sejati. Hari-hari berlalu, dan Lydia semakin merasa nyaman dengan Reno. Ia menghabiskan waktu di rumah sakit, berbincang-bincang dan saling mengenal. Reno menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan bekerja keras demi hidupnya. "Saya bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hidup tidak selalu mudah, tetapi aku berusaha untuk tetap optimis," ujarnya dengan nada yang penuh semangat. Lydia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa terinspirasi oleh semangat juang Reno. Meskipun ia berpura-pura lumpuh, Lydia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia mulai meragukan rencananya. "Apa yang aku lakukan ini benar?" pikirnya. Satu malam, saat mereka berbincang di taman rumah sakit, Lydia merasa tertantang untuk berbagi lebih banyak. "Reno, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan," katanya, suaranya bergetar. "Aku tidak benar-benar lumpuh. Semua ini adalah kebohongan untuk menguji cinta." Reno terkejut. Namun, alih-alih marah, ia merasa terharu. "Kau tahu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Aku tidak peduli dengan kebohonganmu. Yang penting adalah kejujuranmu saat ini," jawabnya, meraih tangan Lydia. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup Lydia. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak dibangun di atas kebohongan, tetapi di atas kejujuran dan saling pengertian. Dengan keberanian baru, Lydia memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih jujur. Ia mulai mengenal Reno lebih dalam, dan mereka berdua merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan bersama. Kehidupan Lydia perlahan berubah. Ia mulai membuka diri terhadap kemungkinan cinta yang tulus, dan Reno menjadi sosok yang mengisi kekosongan di hatinya. Keduanya saling mendukung, membantu satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Suatu hari, saat mereka duduk di taman rumah sakit, Lydia merasa sangat beruntung bisa mengenal Reno. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku ingin kita tetap bersama," ujarnya, menatap mata Reno dengan penuh harapan. "Aku juga merasa hal yang sama, Lydia. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku ada di sini untukmu," jawab Reno. Senyum hangatnya membuat Lydia merasa tenang. Setelah beberapa minggu, Lydia mulai merasa lebih baik. Ia bisa bergerak lebih banyak dan bahkan berjalan sedikit. Reno selalu ada di sampingnya, mendukungnya dalam setiap langkah. Mereka menjalin ikatan yang semakin kuat, dan Lydia merasakan cinta yang tulus tumbuh di antara mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lydia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Rencana awalnya untuk berpura-pura lumpuh dan menguji cinta telah terbalik. Sekarang, ia benar-benar merasakan cinta yang tulus dari Reno, dan ia takut kehilangan semuanya jika rahasianya terungkap. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di bangku taman, Lydia merasa hati dan pikirannya bertentangan.
Reno, ada sesuatu yang harus aku katakan, katanya, suaranya penuh keraguan. Aku tidak ingin kamu merasa tertipu. Apa itu? Tanya Reno, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tidak pernah lumpuh. Semua ini adalah kebohongan untuk menguji cinta. Aku tidak ingin kamu merasa aku memanfaatkan kebaikanmu, ungkap Lydia, air mata menggenang di matanya. Reno terdiam sejenak, lalu menghela napas. Lydia, cinta itu bukan tentang kebohongan atau kebenaran. Aku mencintaimu dengan tulus, dan itu yang terpenting bagiku. Kita semua memiliki masa lalu dan kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan ke depan. Lydia merasa terharu. Terima kasih, Reno. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Kamu sudah mengubah hidupku. Malam itu, Lydia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak terhalang oleh kebohongan atau kesalahan di masa lalu. Ia mulai melihat masa depan dengan harapan baru. Dalam pelukan Reno, ia merasa aman dan dicintai. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin dekat. Lydia mulai menjalani hidupnya dengan lebih jujur. Ia berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam masa lalu dan membuka hati untuk kemungkinan cinta sejati. Sementara itu, Reno terus memberikan dukungan dan semangat, membuat Lydia merasa lebih kuat. Namun, satu hal yang masih mengganggu Lydia adalah apakah ia harus mengungkapkan semua yang terjadi di masa lalu. Ia tidak ingin Reno merasa ditipu, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan pria yang telah mencuri hatinya. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman, Lydia memutuskan untuk berbicara. Reno, aku merasa kita harus membahas masa lalu kita. Aku ingin kita saling terbuka, katanya, berusaha menenangkan hatinya yang berdebar. Apapun yang ingin kamu katakan, aku akan mendengarkan, jawab Reno. Senyumnya membuat Lydia merasa lebih tenang. Aku tahu bahwa aku telah berbohong. Aku berpura-pura lumpuh untuk menguji cinta. Tapi saat bersamamu, aku merasa hidup kembali. Aku ingin menjadikan ini nyata, ungkap Lydia, suaranya bergetar. Hari-hari berlalu dan Lydia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Setelah bertemu dengan Reno, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia melihat senyumnya yang tulus, hatinya bergetar. Lydia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda sederhana bisa membuatnya merasa seperti ini. Meskipun ia masih terjebak dalam kebohongannya, perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin sulit untuk diabaikan. Di rumah sakit, Lydia menghabiskan waktu lebih banyak bersama Reno. Mereka mulai berbagi cerita, dan Lydia merasa dirinya beruntung memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin mendalam. Setiap percakapan selalu membuatnya merasa lebih baik, seolah-olah ada cahaya baru yang menyinari hidupnya yang kelam. Suatu sore, saat Lydia duduk di tempat tidur rumah sakit, Reno datang membawa bunga segar. "Untukmu," katanya dengan senyum lebar. "Aku tahu kamu suka bunga." Lydia merasakan hatinya meleleh melihat perhatian Reno. "Terima kasih, Reno. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik," ujarnya, tersenyum. Mereka mulai berbicara tentang impian dan harapan. Lydia menceritakan tentang masa mudanya, saat ia bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses. "Aku selalu ingin menciptakan sesuatu yang bisa membantu orang lain," ungkapnya. "Tapi setelah mengalami semua ini, aku merasa kehilangan arah." Reno mendengarkan dengan seksama. "Kau sudah melakukan banyak hal. Tidak semua orang bisa mencapai posisimu. Yang terpenting adalah bagaimana kau melanjutkan hidupmu setelah semua ini," katanya, memberi semangat. Lydia merasa terinspirasi oleh kata-kata Reno. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada harapan bagi hidupnya, bahkan setelah semua luka yang dialaminya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Lydia mulai merasa lebih baik. Dokter mengatakan bahwa ia bisa pulang dalam waktu dekat. Meskipun senang bisa kembali ke rumah, ada rasa takut yang menyelimuti hatinya. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya setelah semua kebohongan yang ia buat. Di sisi lain, Reno semakin sering mengunjunginya. Ia membawa makanan, buku, dan bahkan mengajak Lydia berbicara tentang film-film yang mereka suka. "Aku suka film-film yang memiliki makna mendalam,"
Seperti film yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan, kata Reno, matanya bersinar saat berbicara tentang hal ini. Lydia mengangguk setuju. Aku juga. Tapi terkadang, aku merasa tersesat dalam kehidupan nyata. Film itu hanya fiksi, sedangkan hidupku adalah kenyataan yang sulit. Ungkapnya, merasa berat hati. Reno menatapnya dengan lembut. Kita semua mengalami masa-masa sulit, Lydia. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan melanjutkan hidup. Malam itu, mereka berbicara hingga larut. Lydia merasa ada kehangatan yang mengalir di antara mereka, dan ia tidak ingin momen itu berakhir. Namun, di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang terus mengganggunya. Ia tahu bahwa ia harus jujur kepada Reno tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat Lydia merasa cukup kuat, ia memutuskan untuk mengungkapkan semua yang telah terjadi. Reno, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu, ujarnya, suaranya bergetar. Reno menatapnya, siap mendengar. Aku berpura-pura lumpuh. Semua ini adalah kebohongan untuk menguji cinta, ungkapnya, air mata mengalir di pipinya. Reno terlihat terkejut, tetapi ia tidak marah. Kau tahu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu. Mungkin aku tidak tahu semua detailnya, tetapi aku menghargai kejujuranmu sekarang, katanya, meraih tangan Lydia. Momen itu menjadi titik balik bagi Lydia. Ia menyadari bahwa cintanya pada Reno bukanlah kebohongan, melainkan perasaan yang tulus. Setelah pertemuan itu, Lydia merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa kejujuran adalah langkah pertama menuju kebangkitan. Ia mulai bertekad untuk memperbaiki kesalahan dan berusaha memperbaiki hidupnya. Reno terus mendukungnya, memberi semangat dan harapan. Lydia pun mulai memikirkan rencananya untuk kembali ke dunia luar setelah pulang dari rumah sakit. Ia ingin memulai hidup baru, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Aku ingin membantu orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama sepertiku, ujarnya kepada Reno. Bagus sekali, Lydia. Aku yakin kamu bisa melakukan itu. Kau memiliki kekuatan dalam dirimu, jawab Reno. Senyumnya kembali menghangatkan hati Lydia. Ia merasa termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Akhirnya, hari kepulangan Lydia tiba. Ia merasa campur aduk antara senang dan cemas. Aku akan merindukan suasana di sini, ujar Lydia kepada perawat. Tapi aku juga ingin kembali ke kehidupanku. Reno ada di sampingnya saat ia bersiap-siap pergi. Aku akan menjemputmu di rumah. Kita bisa pergi makan bersama setelah ini, katanya, memberi semangat pada Lydia. Setelah keluar dari rumah sakit, Lydia merasakan kebebasan yang luar biasa. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut tentang masa depan. Ia tahu bahwa tantangan baru menantinya, tetapi ia bertekad untuk menghadapinya dengan keberanian. Reno menjemputnya dengan sepeda motor. Siap untuk petualangan baru? Tanyanya, senyum cerah di wajahnya. Lydia mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keraguan. Mereka melaju di jalanan kota, angin berhembus lembut, dan Lydia merasa hidup kembali. Setelah tiba di sebuah restoran kecil, mereka duduk di meja yang menghadap ke jalan. Aku suka tempat ini. Suasananya hangat dan nyaman, ujar Lydia. Reno tersenyum. Aku tahu kau akan menyukainya. Ini adalah tempat favoritku setelah bekerja. Mereka memesan makanan dan berbincang-bincang dengan santai. Lydia merasa nyaman berbicara dengan Reno, seolah-olah mereka sudah berteman lama. Keduanya berbagi tawa dan cerita, dan Lydia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh dalam hatinya. Setelah makan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak. Lydia melihat sekeliling, menikmati suasana kota yang ramai. Aku merasa sudah lama tidak merasakan kebahagiaan seperti ini, ujarnya, menatap Reno dengan penuh rasa syukur. Reno menatapnya. Kau pantas untuk bahagia, Lydia. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Kata-kata itu membuat Lydia tersentuh. Ia merasa ada harapan baru yang muncul dalam hidupnya. Malam itu, saat mereka berjalan di bawah sinar bulan, Lydia merasa bahwa hidupnya mulai memiliki arti kembali. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kesedihan. Dengan kehadiran Reno,
Ia merasakan bahwa cinta sejati mungkin tidak jauh dari jangkauannya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Lydia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Kebohongannya tentang lumpuh masih mengintainya. Ia merasa akan tiba saatnya untuk mengungkapkan kebenaran kepada Reno. Meskipun ia takut kehilangan Reno, Lydia tahu bahwa kejujuran adalah hal terpenting dalam hubungan. Malam itu, saat kembali ke rumah, Lydia duduk di balkon sambil merenung. Ia melihat bintang-bintang di langit dan berpikir tentang masa depan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Ia ingin memulai hidup baru, tetapi ia tidak bisa melakukannya dengan menyembunyikan kebenaran. Setelah beberapa hari merenungkan keputusan itu, Lydia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Reno. Ia ingin melakukannya dengan cara yang baik, tanpa membuatnya merasa tertekan. Mungkin aku harus menunggu waktu yang tepat, pikirnya. Keesokan harinya, Lydia menerima pesan dari Reno. Aku rindu kamu. Bagaimana jika kita bertemu hari ini? Lydia merasa berdebar. Ini mungkin saatnya, ujarnya pada diri sendiri. Ia membalas pesan tersebut dengan antusias. Tentu, aku juga rindu kamu. Mereka bertemu di taman, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Lydia merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran. Reno, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, ujarnya, memulai percakapan. Reno menatapnya dengan serius. Apa itu? Lydia merasakan jantungnya berdegup kencang. Aku ingin jujur padamu tentang semua yang terjadi, ungkapnya, suaranya bergetar. Aku berpura-pura lumpuh, dan itu semua untuk menguji cinta. Reno terdiam sejenak, dan Lydia merasa jantungnya nyaris berhenti. Kau tidak perlu menjelaskan semuanya. Yang penting adalah bagaimana kita melanjutkan dari sini, katanya, menatap Lydia dengan lembut. Momen itu terasa sangat berharga bagi Lydia. Ia menyadari bahwa cinta Reno padanya tidak tergantung pada kebohongan. Terima kasih sudah memahami, Reno. Aku tidak ingin kehilanganmu, ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Reno menghapus air mata Lydia dengan lembut. Kita semua melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan belajar dari pengalaman itu, jawabnya. Lydia merasa terharu. Dalam sebuah hubungan, saling pengertian adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Setelah pembicaraan itu, Lydia merasa semakin dekat dengan Reno. Meskipun ada tantangan di depan, ia bertekad untuk menghadapi semuanya bersama. Kini, ia tahu bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya, cinta yang tulus, tanpa embel-embel kebohongan. Seiring waktu berlalu, Lydia dan Reno terus menghabiskan waktu bersama. Mereka menjelajahi berbagai tempat, berbagi impian, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Lydia merasa hidupnya semakin berwarna, dan Reno menjadi alasan di balik senyumnya. Kini, Lydia sudah berani bermimpi lagi. Ia ingin kembali ke dunia bisnis dan membantu orang-orang di sekitarnya. Dengan dukungan Reno, ia yakin bisa mewujudkan impian itu. Aku akan membuat hidupku berarti, ujarnya dengan semangat. Di tengah perjalanan cinta mereka, Lydia menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk siapa dirinya sekarang. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu. Dengan keberanian baru, Lydia melangkah maju, siap menghadapi semua yang akan datang. Setelah rahasia Lydia terungkap, suasana di rumah sakit terasa berbeda. Keduanya, Lydia dan Reno, kini berada di titik di mana kejujuran menjadi fondasi baru dalam hubungan mereka. Lydia merasa lega, tetapi juga cemas. Ia tahu bahwa kejujuran ini bisa menjadi titik balik, baik untuk dirinya maupun untuk Reno. Selama beberapa hari berikutnya, Lydia mulai membuka diri. Ia berbagi cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh dalam keluarga yang kaya, tetapi kekayaan itu tidak selalu berarti kebahagiaan. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses, dan ibuku selalu sibuk. Mereka tidak punya banyak waktu untukku, ungkap Lydia, matanya berbinar dengan kenangan. Reno mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mengerti. Terkadang orang-orang terjebak dalam kesibukan dan lupa untuk saling berbagi kasih sayang, jawabnya, merasakan empati yang dalam. Aku dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Keluargaku tidak kaya, tetapi kami selalu saling mendukung.
Lydia merasa terhubung dengan cerita Reno. Ia menyadari bahwa meski hidup mereka sangat berbeda, ada kesamaan dalam kesedihan dan kehilangan. Mereka berdua mengalami kekecewaan, tetapi di tengah kegelapan itu, mereka menemukan harapan satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan Lydia mulai merasa lebih nyaman di sekitar Reno. Setiap kali mereka berbicara, ada percikan chemistry yang tak dapat diabaikan. Reno bukan hanya seorang penyelamat yang datang pada saat yang tepat. Ia juga menjadi teman, pendengar, dan orang yang membuat Lydia merasa diperhatikan. Suatu sore, setelah menjalani pemeriksaan medis, Reno mengajak Lydia untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit. "Ingin keluar sedikit? Udara segar bisa membantu," katanya, menawarkan tangan untuk membantu Lydia. Lydia tersenyum, menerima tawarannya. "Aku sangat ingin." "Terima kasih, Reno," ucapnya, merasakan getaran positif dari kehadiran Reno. Ketika mereka berjalan bersama, Lydia merasa seolah-olah hidupnya mulai mendapatkan warna baru. Taman rumah sakit itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran, dan suara burung berkicau di latar belakang. Lydia merasa tenang, seolah semua beban berat di hatinya perlahan-lahan menghilang. Saat mereka duduk di bangku taman, Lydia menatap Reno. "Apa yang membuatmu ingin menolongku?" tanyanya. "Ingin tahu." Reno menghela napas. "Aku tidak tahu, mungkin instingku. Melihatmu terjatuh membuatku merasa ingin membantu. Selain itu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu. Meskipun kamu berpura-pura lumpuh, aku melihat ada kekuatan dalam dirimu," jawabnya, tulus. Lydia merasa terharu. "Kekuatan? Aku merasa sangat lemah," katanya. Suaranya bergetar. "Aku berpura-pura lumpuh karena aku ingin merasakan cinta yang tulus. Tapi sekarang, aku merasa semakin bingung. Cinta sejati tidak bisa dipaksakan, Lydia. Ia datang ketika kita tidak mengharapkannya," ujar Reno, menatap Lydia dengan penuh pengertian. "Yang terpenting adalah kamu bisa terbuka dan menjadi dirimu sendiri." Kata-kata Reno menggugah perasaan Lydia. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ia tidak perlu berpura-pura lagi. Mungkin, dengan menjadi dirinya yang sebenarnya, ia bisa menemukan cinta sejatinya. Mereka melanjutkan percakapan, saling berbagi tentang harapan dan impian untuk masa depan. Setelah beberapa minggu, Lydia mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam kebohongan, tetapi mulai merangkul kejujuran. Dengan dukungan Reno, ia memutuskan untuk mulai menjalani hidupnya dengan lebih aktif. Dokter memberinya izin untuk mulai bergerak lebih banyak. Lydia merasa bersemangat. "Aku ingin mencoba berjalan sedikit," ujarnya pada Reno. Matanya berbinar dengan semangat baru. "Bagus. Mari kita coba," jawab Reno, menatapnya dengan bangga. Mereka berlatih bersama, dan meskipun awalnya sulit, Lydia merasa semakin percaya diri. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya merasa lebih kuat. Suatu sore, mereka berdua pergi ke pusat perbelanjaan. Lydia merasa sedikit canggung, tetapi Reno selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan. "Kau bisa, Lydia. Ambil napas dalam-dalam dan terus maju," katanya dengan semangat. Lydia mulai berjalan perlahan, merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum lebar, merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh wajahnya. "Aku tidak pernah merasa sebaik ini sebelumnya," ungkapnya, matanya berbinar. Reno tersenyum. "Itu hebat. Kau telah mengambil langkah besar. Ingat, setiap langkah kecil itu berarti," katanya, memberikan semangat. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, menjelajahi toko-toko dan menikmati kebersamaan. Lydia merasa semakin terikat dengan Reno. Ia tidak hanya menemukan cinta dalam diri pria ini, tetapi juga sahabat sejati. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Lydia merasa nyaman dan diterima, sesuatu yang sangat ia rindukan. Menghadapi ketakutan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lydia juga merasakan ketakutan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah hubungan mereka akan bertahan ketika kebenaran tentang masa lalunya terungkap. Meskipun ia sudah berusaha untuk menjadi lebih jujur, bayang-bayang masa lalunya masih menghantui. Suatu malam, saat mereka duduk di taman rumah sakit,
Lydia memutuskan untuk berbagi perasaannya. Reno, aku merasa sangat bahagia bersamamu. Tetapi aku juga takut. Takut jika aku mengungkapkan semua yang terjadi di hidupku, kau akan pergi. Ujarnya, suaranya bergetar. Reno melihat ke dalam mata Lydia dengan penuh pengertian. Lydia, aku tidak akan pergi begitu saja. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku ingin mengenalmu lebih dalam. Cinta tidak selalu mudah, tetapi aku siap menghadapi apapun yang datang. Jawabnya, tulus. Kata-kata Reno memberi Lydia harapan. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya tanpa rasa takut. Terima kasih, Reno. Aku ingin berbagi lebih banyak tentang diriku. Ungkapnya, merasakan dorongan untuk terbuka. Pengungkapan yang mengubah segalanya. Dengan semangat yang baru, Lydia memutuskan untuk berbagi lebih banyak tentang masa lalunya. Aku dulunya seorang wanita yang sangat percaya diri. Namun, setelah perceraian, aku merasa hancur. Aku kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan diri dan rasa cintaku. Katanya, suaranya bergetar. Reno mendengarkan dengan saksama. Itu tidak mudah, Lydia. Kehilangan seperti itu bisa membuat seseorang merasa sangat terpuruk. Ujarnya, merasakan empati yang mendalam. Apa yang terjadi setelah itu? Lydia menghela napas dalam-dalam. Setelah perceraian, aku merasa terjebak. Aku tidak tahu bagaimana cara kembali ke kehidupan normal. Itu sebabnya aku berpura-pura lumpuh. Aku ingin merasakan cinta yang tulus, bukan karena kekayaanku. Jelasnya, menatap matanya dengan penuh harapan. Reno mengangguk, memahami kedalaman perasaan yang disampaikan Lydia. Kau sangat berani untuk berbagi ini. Ini adalah langkah besar, Lydia. Cinta sejati tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memahami dan mendukung satu sama lain, katanya, memberi semangat. Lydia merasa terharu. Aku tidak pernah membayangkan bisa berbagi semua ini dengan seseorang, ungkapnya. Air mata mengalir di pipinya. Terima kasih telah mendengarkan dan menerima diriku. Reno meraih tangannya, memberikan dukungan yang tulus. Tidak perlu berterima kasih. Aku ingin menjadi bagian dari perjalananmu. Kita bisa menghadapi semua ini bersama. Jawabnya, senyum hangat menghiasi wajahnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Lydia dan Reno semakin kuat. Mereka mulai menjalin cinta yang tulus dan mendalam. Setiap hari, mereka menemukan sesuatu yang baru tentang satu sama lain. Lydia merasa semakin percaya diri, dan Reno menjadi sosok yang menginspirasi dalam hidupnya. Suatu malam, mereka merayakan keberhasilan Lydia yang mulai bisa berjalan tanpa bantuan. Aku tidak percaya aku bisa melakukannya, serunya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Aku merasa seperti orang baru. Reno tersenyum. Kau telah melakukan kerja keras dan pantas mendapatkan semua ini. Sekarang, kita bisa merayakan setiap langkah yang telah kau ambil, katanya, mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Lydia merasa bahagia. Ia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan diri yang hilang. Dalam pelukan Reno, ia merasakan cinta yang tulus dan mendalam. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu. Kau telah mengubah hidupku, ungkapnya. Suaranya penuh rasa syukur. Aku juga merasakannya, Lydia. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang akan datang. Jawab Reno, menatapnya dengan mata penuh cinta namun, tidak ada perjalanan yang mulus. Suatu hari, Lydia menerima kabar buruk tentang perusahaan. Seorang mantan rekan bisnis berniat menghancurkan reputasinya. Lydia, kita harus menghadapi ini. Mereka berusaha menjatuhkanmu, kata asistennya, nada cemas. Lydia merasa tertekan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku telah berjuang begitu keras untuk bangkit, ungkapnya, merasakan beban di pundaknya. Reno melihat kekhawatiran di wajah Lydia. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku akan ada di sisimu, dan kita bisa merencanakan langkah-langkah untuk melindungi perusahaan, ujarnya, penuh keyakinan. Lydia merasa terharu oleh dukungan Reno. Terima kasih, Reno. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu, katanya, merasakan harapan baru. Mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi ancaman tersebut.
Dengan dukungan Reno, Lydia kembali menemukan semangatnya. Ia mulai bekerja lebih keras, merencanakan langkah-langkah untuk melindungi perusahaannya. Setiap malam, mereka duduk bersama, merencanakan strategi dan berbagi ide. Lydia merasa semakin kuat dan yakin. Suatu malam, saat mereka sedang berdiskusi, Lydia menatap Reno. "Aku tidak hanya ingin melindungi perusahaanku. Aku juga ingin melindungi hubungan kita," ungkapnya, suaranya lembut. Reno tersenyum. "Kita akan melakukannya. Cinta kita adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Kita harus saling mendukung dan menjaga satu sama lain," jawabnya, menatap Lydia dengan penuh keyakinan. Mereka terus berjuang bersama, menghadapi semua tantangan yang datang. Lydia merasa terinspirasi oleh keberanian Reno, dan Reno merasa bangga bisa mendampingi Lydia. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka, dan cinta mereka semakin dalam. Lydia duduk di ruang kerjanya, menatap jendela sambil memikirkan keputusan yang harus diambil. Hubungannya dengan Reno semakin dalam, tetapi di balik semua kebahagiaan itu, ada rahasia yang menggerogoti hatinya. Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran terasa semakin mendesak, namun ketakutan akan reaksi Reno membuatnya ragu. Suatu malam, saat mereka berdua sedang berbincang di sofa, Lydia merasakan hatinya berdegup kencang. Reno menatapnya penuh perhatian, dan Lydia tahu saat itu adalah waktu yang tepat untuk berbicara. "Reno, ada sesuatu yang harus aku katakan," ujarnya, suaranya bergetar. Reno mengerutkan dahi, merasakan ketegangan dalam suara Lydia. "Apa ada yang salah?" tanyanya lembut. Lydia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Aku tidak sepenuhnya jujur padamu," katanya, menundukkan kepala. Reno terdiam sejenak, tampak bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba memahami. Lydia merasakan air mata menggenang di matanya. "Aku telah menyembunyikan banyak hal tentang diriku, tentang masa laluku," ungkapnya, merasa beban yang berat di dadanya. Ia mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang perceraian yang menghancurkan dan pengkhianatan yang membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Reno mendengar dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari wajah Lydia. Ia bisa merasakan betapa sulitnya bagi Lydia untuk membuka diri. "Aku merasa diriku tidak layak dicintai," lanjut Lydia, suaranya bergetar. "Setelah apa yang terjadi, aku merasa semua orang hanya akan melihatku sebagai seorang wanita yang gagal." Reno menggenggam tangan Lydia, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkannya. "Lydia, semua orang memiliki masa lalu. Apa yang terjadi padamu tidak mendefinisikan siapa dirimu sekarang," ujarnya, berusaha menenangkan Lydia. Namun, meskipun Reno berbicara dengan lembut, Lydia merasakan keraguan dalam dirinya. Ia khawatir bahwa masa lalu yang kelam akan menghambat kebahagiaan mereka. Saat malam semakin larut, Lydia terus berbicara tentang ketakutannya. "Aku khawatir jika kau mengetahui semua ini, kau akan pergi meninggalkanku. Aku tidak ingin kehilanganmu," katanya, air mata mengalir di pipinya. Reno menghapus air mata Lydia dengan lembut. "Aku tidak akan pergi. Aku mencintaimu, Lydia. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama," katanya, menatap mata Lydia dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Lydia merasa sedikit lega. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada lebih banyak yang harus diungkapkan. Dia belum sepenuhnya siap untuk membahas semua detail yang menyakitkan. "Ada satu hal lagi," katanya, merasakan ketakutan yang menggerogoti. "Aku pernah berbohong tentang bagaimana aku bisa berada di posisi ini. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak karena masa lalu yang kelam." Reno menatapnya dengan serius. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada khawatir. Lydia merasakan dadanya bergetar. "Aku tidak pernah ingin menjadi CEO. Aku terpaksa mengambil alih setelah perceraian. Aku melakukan semua ini untuk bertahan hidup," jelasnya, merasakan beban di hatinya semakin berat. Reno mengangguk, berusaha memahami. "Jadi, kamu merasa semua ini bukan karena pilihanmu?" tanyanya. "Aku tidak tahu. Mungkin aku juga ingin membuktikan bahwa aku bisa, tetapi rasa sakit dan ketidakpastian itu selalu mengikutiku," jawab Lydia, merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Malam itu, mereka berdua berbicara hingga larut,
membahas semua ketakutan dan harapan. Lydia merasa lebih ringan setelah berbagi, tetapi ada rasa cemas yang masih menghantuinya. Ia tahu bahwa kejujuran adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih kuat, tetapi ia juga sadar bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi. Beberapa hari kemudian, Lydia merasakan dampak dari pengakuannya. Ia merasa lebih dekat dengan Reno, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lebih rentan. Setiap kali mereka bertemu, Lydia merasa ingin berbagi lebih banyak, tetapi ketakutan akan reaksi Reno selalu menghentikannya. Reno, di sisi lain, berusaha untuk memberikan ruang bagi Lydia, tetapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Suatu sore, saat mereka sedang bersantai di kafe favorit mereka, Reno bertanya, "Lydia, ada yang mengganggumu, bukan?" Lydia menatapnya, merasakan kegelisahan yang menyelimuti. "Aku hanya ingin berbagi lebih banyak, tetapi aku takut," katanya, suaranya pelan. Reno meraih tangannya. "Kau bisa memberitahuku apapun. Aku di sini untuk mendengarkan," ujarnya, memberikan dukungan yang tulus. Lydia merasa terharu. Ia tahu bahwa Reno adalah orang yang tepat untuk diajak berbagi. "Ada hal-hal yang terjadi setelah perceraian yang membuatku merasa sangat rendah. Aku tidak ingin kau melihatku sebagai orang yang lemah," ungkapnya, merasakan air mata kembali menggenang di matanya. "Lydia, kita semua memiliki kelemahan. Itu yang membuat kita manusia. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya," kata Reno, matanya penuh pengertian. Lydia merasa terinspirasi oleh kata-kata Reno. Ia tahu bahwa untuk bisa mencintai sepenuhnya, ia harus berani menunjukkan semua sisi dirinya, termasuk yang paling rapuh. Hari-hari berlalu, dan Lydia semakin berani membuka diri. Ia mulai menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, tentang hari-hari gelap yang dilewatinya setelah perceraian, dan bagaimana ia berjuang untuk bangkit kembali. Reno mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setiap kali Lydia berbagi, ia merasa beban di hatinya semakin ringan. Namun, meskipun Lydia merasa lebih baik, rasa takutnya masih ada. Dia khawatir bahwa satu pengakuan yang tidak terduga dapat menghancurkan segalanya. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film, Lydia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu ada satu rahasia yang belum ia ungkapkan kepada Reno, dan itu terus mengganggu pikirannya. "Reno, ada satu hal yang perlu aku katakan," ujarnya, suaranya bergetar. Reno menoleh padanya, terlihat serius. "Apa itu?" tanyanya, menatap Lydia dengan penuh perhatian. Lydia merasa jantungnya berdegup kencang. "Aku pernah terlibat dalam situasi yang sangat sulit. Saat perceraianku, aku melakukan hal-hal yang tidak aku banggakan," ungkapnya, merasa takut dengan reaksi Reno. "Apa yang kau maksud?" tanya Reno. Nada suaranya menunjukkan kekhawatiran. Lydia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Aku pernah merasa putus asa dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kau terima," jelasnya, merasakan beban yang lebih berat di pundaknya. Reno terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja Lydia ungkapkan. "Lydia, kamu tidak perlu merasa malu tentang masa lalu. Apapun yang terjadi, itu tidak mendefinisikan siapa kamu sekarang," ujarnya, berusaha menenangkan. Namun, Lydia merasa keraguan tetap menghantui dirinya. "Bagaimana jika kamu tidak bisa menerima semua ini? Bagaimana jika semua ini mengubah pandanganmu tentang aku?" tanyanya, suaranya penuh kecemasan. Reno menggenggam tangan Lydia lebih erat. "Aku mencintaimu, Lydia. Masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah, tetapi kita bisa belajar dari situ dan tumbuh bersama," jawabnya dengan tegas. Mendengar kata-kata itu, Lydia merasa ada harapan baru. Ia menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta mereka dapat mengatasi semua rintangan yang ada. Namun, perjalanan mereka masih panjang, dan Lydia tahu bahwa untuk bisa sepenuhnya menerima diri sendiri, ia harus berani menghadapi semua ketakutan dan rasa sakit yang tersisa. Hari-hari berikutnya, Lydia berusaha lebih terbuka. Ia mulai menghadiri terapi untuk mengatasi trauma dari masa lalunya dan belajar bagaimana menyembuhkan luka batin. Lydia duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan pikiran yang berkecamuk. Setelah pertemuan dengan Reno beberapa waktu lalu, ia merasa terinspirasi untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam kehidupannya. Namun,
Tekanan dari perusahaan yang sedang menghadapi krisis membuatnya merasa terjebak. Setiap detik berlalu, rasa cemas semakin menggerogoti hatinya. Lydia tahu bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan bukan hanya ujian bagi dirinya sebagai CEO, tetapi juga akan menjadi ujian bagi hubungan yang sedang ia bangun dengan Reno. Setelah menerima berita buruk tentang klien yang memutuskan kontrak, Lydia merasa dunia seolah runtuh. Meskipun telah berjuang keras untuk membangun reputasi perusahaan, kini semua itu tampak sia-sia. Ia harus berpikir cepat dan merancang strategi untuk memperbaiki situasi ini. Dengan tekad yang bulat, Lydia memutuskan untuk memanggil tim manajer dan mengadakan pertemuan darurat. Ia ingin memastikan bahwa semua orang di perusahaan tahu betapa pentingnya kerjasama dalam menghadapi krisis ini. Saat seluruh tim berkumpul, Lydia merasakan beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu bahwa semua mata tertuju padanya dan harapan mereka bergantung pada kemampuannya untuk memimpin. Teman-teman, kita menghadapi tantangan yang besar. Salah satu klien utama kita telah memutuskan kontrak, dan kita perlu segera bertindak untuk memperbaiki situasi ini, katanya, suaranya bergetar tetapi penuh semangat. Timnya mendengarkan dengan seksama, dan Lydia bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Kita tidak bisa membiarkan satu keputusan dari klien merusak semua kerja keras kita. Kita harus bersatu dan menunjukkan kepada mereka betapa berharganya kita sebagai mitra bisnis. Lanjutnya, berusaha memberikan motivasi. Salah satu manajer, Rina, mengangkat tangan. Lydia, apa rencana kita selanjutnya? Bagaimana kita bisa meyakinkan klien lain untuk tetap bersama kita? Tanyanya, wajahnya penuh harapan. Lydia merasa ada semangat baru di antara timnya. Kita akan menghubungi semua klien yang ada dan menawarkan diskon khusus untuk kontrak baru. Selain itu, kita harus meningkatkan pelayanan pelanggan dan memberikan hasil yang lebih baik. Jawabnya, merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Setelah pertemuan, Lydia kembali ke ruang kerjanya, merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa timnya mendukungnya dan siap bekerja sama. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang masih mengganggu. Ia khawatir bahwa semua usaha ini tidak akan membuahkan hasil. Dalam menghadapi ketidakpastian, Lydia merasa butuh dukungan dari Reno. Malam itu, Lydia dan Reno bertemu di kafe kesukaan mereka. Suasana hangat kafe membuat Lydia merasa sedikit lebih baik. Ia menceritakan semua yang terjadi dan rencana yang telah dia buat untuk perusahaan. Reno mendengarkan dengan seksama, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Lydia. Kau memiliki ide-ide yang bagus, Lydia. Aku percaya bahwa timmu akan bekerja keras untuk membantu perusahaan. Ujarnya, senyum di wajahnya memberikan semangat. Namun Lydia merasa ada yang kurang. Meski Reno selalu mendukung, ada ketakutan dalam dirinya yang tidak bisa ia ungkapkan. Tapi, apa jika semua ini gagal? Apa yang akan terjadi pada kita? Tanyanya. Suaranya bergetar. Reno menggenggam tangannya erat. Kita akan menghadapinya bersama. Apapun hasilnya, aku akan tetap di sisimu. Jawabnya, meyakinkan Lydia bahwa ia tidak sendirian. Dengan semangat baru, Lydia kembali ke kantor keesokan harinya. Ia memanggil timnya untuk merencanakan strategi lebih lanjut. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menjaga klien kita dan menarik klien baru. Mari kita buat daftar klien potensial dan mulai menghubungi mereka, katanya, merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Setelah beberapa hari bekerja keras, mereka mulai melihat hasilnya. Beberapa klien yang dihubungi menunjukkan minat untuk menjalin kerja sama lagi. Lydia merasa semangat timnya semakin meningkat. Mereka semua berusaha keras untuk membuktikan bahwa perusahaan masih bisa bertahan meskipun ada tantangan besar. Dalam proses itu, Lydia merasakan hubungan yang semakin kuat dengan timnya. Mereka bukan hanya rekan kerja, tetapi juga seperti keluarga yang saling mendukung. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, saat Lydia sedang berada di ruang konferensi, dia menerima telepon dari Rina yang terdengar panik. Lydia, ada masalah besar. Salah satu klien yang baru kita hubungi memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak. Mereka merasa kita tidak mampu memenuhi harapan mereka, ujar Rina, suaranya bergetar. Lydia merasa dunia di sekitarnya seolah runtuh. Dia tahu bahwa jika satu klien memutuskan untuk pergi, yang lain mungkin akan mengikuti. Baiklah, kita perlu segera bertindak,
Ayo kita atur pertemuan dengan mereka dan cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi, jawab Lydia dengan tegas, berusaha mengendalikan emosinya. Setelah pertemuan tersebut, Lydia merasa semakin tertekan. Dia bertanya-tanya apakah semua usahanya sia-sia. Dalam keadaan putus asa, ia merasa butuh waktu untuk merenung. Ia memutuskan untuk pergi ke taman yang biasa ia kunjungi untuk menenangkan pikirannya. Di sana, di tengah alam yang tenang, Lydia mengingat kembali semua yang telah dia lalui. Dia mulai menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya, baik atau buruk, membawa pelajaran berharga. Sementara itu, Reno merasakan bahwa Lydia sedang menghadapi kesulitan. Ia berusaha untuk memberi ruang, tetapi ia juga ingin ada untuk Lydia. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama, Reno bertanya, "Lydia, kau terlihat lelah. Apa yang terjadi?" Lydia merasa berat untuk mengungkapkan semua perasaannya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menyimpan semuanya sendirian. "Aku merasa sangat tertekan dengan keadaan perusahaan. Rasanya semua usaha kita sia-sia," ungkapnya, suaranya penuh ketidakpastian. Reno menatapnya dengan lembut. "Kita semua mengalami masa-masa sulit. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari semua ini. Ingat, kau tidak sendirian. Aku ada di sini untuk mendukungmu," ujarnya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Lydia. Mendengar kata-kata itu, Lydia merasa sedikit lebih baik. Ia tahu bahwa bersama Reno, ia bisa menghadapi apapun. Keesokan harinya, Lydia kembali ke kantor dengan semangat baru. Ia merasa didorong oleh dukungan Reno. Timnya telah bekerja keras, dan meskipun ada tantangan di depan, Lydia tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Mereka berhasil menarik beberapa klien baru, dan satu persatu, perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, saat Lydia merasakan harapan baru, kabar buruk kembali datang. Mantan suaminya, Andy, muncul kembali, mencoba merusak reputasi perusahaan dengan menyebarkan rumor negatif. Lydia merasa tertekan dan khawatir semua usaha yang telah dilakukan akan sia-sia. Ia tahu bahwa ini adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi. Di tengah semua ini, Lydia merasa bingung. Ia tidak ingin masa lalunya mengganggu masa depannya. Suatu malam, saat mereka berbincang, Lydia memutuskan untuk berbagi tentang Andy. "Reno, ada sesuatu yang harus kau tahu. Andy muncul kembali dan berusaha merusak reputasiku," ungkapnya, merasakan ketakutan di dalam hatinya. Reno menatapnya dengan serius. "Apa yang ingin dia lakukan? Kita perlu bersiap menghadapi ini," ujarnya, menunjukkan dukungan yang dibutuhkan Lydia. Lydia merasa terharu. "Aku tidak ingin masa laluku menghancurkan apa yang telah kita bangun. Aku ingin berjuang demi perusahaan ini, tetapi aku juga tidak ingin kehilanganmu," katanya, dengan suara penuh emosi. Reno menggenggam tangan Lydia. "Kita akan menghadapinya bersama. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang telah kita bangun. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang," katanya, memberi Lydia kekuatan yang sangat dibutuhkannya. Dengan semangat baru, Lydia dan Reno mulai merencanakan langkah-langkah untuk melawan rumor yang disebarkan Andy. Mereka mengumpulkan semua bukti dan data yang menunjukkan kinerja perusahaan yang positif. Lydia merasa lebih percaya diri saat melihat timnya bersatu menghadapi tantangan ini. Mereka semua memiliki tujuan yang sama untuk menjaga reputasi perusahaan dan membuktikan bahwa mereka kuat. Malam-malam mereka dipenuhi dengan diskusi dan perencanaan. Dalam proses itu, Lydia merasakan cinta yang semakin dalam terhadap Reno. Ia menyadari bahwa keberadaan Reno bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai mitra yang siap berjuang bersamanya dalam setiap langkah. Setiap kali mereka bekerja bersama, Lydia merasa semakin yakin bahwa cinta mereka dapat mengatasi semua rintangan. Namun, saat mereka berjuang menghadapi Andy, Lydia juga merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diabaikan. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di balkon, Lydia merasa perlu untuk berbagi lebih banyak tentang pengalamannya. "Reno, aku ingin kau tahu bahwa meskipun kita menghadapi banyak tantangan, aku tidak ingin masa lalu ini menghalangi kebahagiaan kita. Aku ingin kita bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang itu," ungkapnya, dengan mata penuh harapan. Reno menatapnya dengan lembut. "Lydia,
Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan masa depan kita. Aku percaya pada kita, dan aku tahu kita bisa melewati ini, ujarnya, meyakinkan Lydia. Momen itu menjadi pengingat bagi Lydia bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Dengan semangat baru, Lydia bertekad untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan mungkin sulit, bersama Reno dan timnya, mereka bisa mengatasi apapun. Lydia belajar untuk tidak hanya menghadapi ketakutannya, tetapi juga untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari dirinya. Dalam perjalanan ini, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Lydia merasa semakin yakin bahwa ia bisa membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk perusahaan dan orang-orang yang dicintainya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya, baik atau buruk, membentuk siapa dirinya sekarang. Dan dengan dukungan Reno, ia siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Hari-hari berlalu setelah Lydia dan Reno berjuang menghadapi tantangan yang muncul dari masa lalu Lydia, dan meskipun mereka merasa semakin kuat, ketegangan tetap ada di udara. Lydia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya merupakan ujian bagi cinta mereka. Suatu sore, saat mereka berjalan-jalan di taman, Lydia merasakan ketegangan di antara mereka, seolah ada sesuatu yang belum diungkapkan. Dia melihat Reno sedang memandangi langit, dan ia tahu bahwa Reno juga merasakan beban yang sama. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Lydia, berusaha membuka percakapan. Reno menoleh, dan ada keraguan di tatapannya. "Aku hanya memikirkan semua yang kita hadapi. Aku ingin kita melewati ini dengan baik," jawabnya, suaranya penuh keprihatinan. Lydia merasakan hatinya bergetar. Dia tidak ingin Reno merasa terbebani oleh situasi yang mereka hadapi, tetapi dia juga tahu bahwa kejujuran adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dalam hubungan mereka. "Reno, aku tidak ingin masa laluku menjadi penghalang bagi kita. Aku ingin kita bisa melangkah maju tanpa ada bayangan yang menghantui kita," ungkap Lydia, suaranya bergetar. Reno mengangguk, tetapi ia tampak ragu. "Lydia, aku menghargai semua yang kau ungkapkan, tetapi kita juga harus siap menghadapi apapun yang datang. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan," katanya, menatap Lydia dengan serius. Merasa tertekan, Lydia menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu, tetapi aku merasa sangat rentan. Setiap kali aku mengingat Andi, aku merasa seolah-olah aku kembali ke tempat yang paling menyakitkan," ujarnya, air mata menggenang di matanya. Reno menggenggam tangan Lydia dengan erat, memberikan dukungan yang ia butuhkan. "Kita akan menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang telah kita bangun," ujarnya, menegaskan komitmennya. Ketika mereka kembali ke rumah, Lydia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Reno semakin dalam, tetapi ia juga merasa takut akan kehilangan. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka berdua telah bekerja keras untuk menyelamatkan perusahaan dan menjaga hubungan mereka tetap kuat. Namun, Lydia merasa bahwa ujian ini belum berakhir. Dia tahu bahwa Andi akan terus mencoba merusak reputasinya, dan itu membuatnya semakin cemas. Pada malam hari, ketika Lydia berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ia terbangun tengah malam dan melihat Reno masih terjaga, menatap langit-langit. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Lydia, merasa khawatir. "Aku hanya memikirkan semua yang sedang terjadi. Aku ingin memastikan kita bisa melewati ini," jawab Reno, suaranya lembut tetapi penuh beban. Mendengar kata-kata itu, Lydia merasa terharu. "Aku juga ingin kita melewati ini. Aku tidak ingin kehilanganmu," ungkapnya, merasakan air mata mengalir di pipinya. Reno berbalik dan memeluk Lydia. "Kau tidak akan kehilangan aku. Kita akan menemukan jalan keluar dari semua ini bersama," katanya, menenangkan Lydia dengan pelukan yang hangat. Keesokan harinya, Lydia pergi ke kantor dengan semangat baru. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk perusahaan dan untuk hubungan mereka. Saat tiba, ia langsung memanggil timnya untuk rapat. "Kita perlu membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi rumor yang disebarkan Andi. Kita tidak bisa membiarkan ini merusak reputasi kita," katanya dengan tegas. Rapat berlangsung dengan penuh semangat. Timnya memberikan ide-ide yang brilian, dan Lydia merasa optimis.
Mereka merencanakan strategi untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan klien-klien dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, di tengah semua itu, Lydia merasakan tekanan yang semakin berat. Dia tahu bahwa Andi tidak akan tinggal diam dan pasti akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan segalanya. Setelah rapat, Lydia kembali ke meja kerjanya, tetapi pikirannya berkeliaran. Ia merasa cemas dan ragu. Bagaimana jika semua ini tidak berhasil? Pikirnya. Ia tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan, tetapi rasa takut itu menggerogoti dirinya. Dia memutuskan untuk menghubungi Reno dan mengajaknya pergi makan malam untuk berbicara lebih lanjut. Saat mereka duduk di restoran, Lydia merasakan ketegangan di antara mereka. "Reno, aku ingin kita bisa membicarakan semua ini. Aku merasa sangat terbebani," ungkapnya, suaranya bergetar. Reno menatapnya dengan lembut. "Lydia, kita bisa membicarakan apapun. Aku ada di sini untuk mendengarkan," jawabnya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkannya. Dengan hati yang berat, Lydia mulai menceritakan semua ketakutannya. "Aku takut jika semua usaha kita sia-sia. Aku takut jika aku gagal lagi," katanya, merasakan air mata menggenang di matanya. Reno menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa mengontrol usaha kita. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita," ujarnya, memberikan semangat yang sangat Lydia butuhkan. Malam itu, mereka berbincang hingga larut, membahas semua kekhawatiran dan harapan. Lydia merasa lebih tenang setelah berbagi, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang masih membayangi. Dia tahu bahwa cinta mereka akan diuji, dan ia harus bersiap menghadapi semua kemungkinan. Keesokan harinya, Lydia bertekad untuk menghadapi semua masalah dengan keberanian. Namun, saat ia tiba di kantor, Lydia menerima kabar buruk. Salah satu klien yang baru mereka jalin hubungan memutuskan untuk menarik diri. "Lydia, mereka merasa tidak puas dengan layanan kita," kata Rina, asistennya, dengan wajah cemas. Lydia merasa dunia di sekitarnya runtuh. "Apa yang terjadi? Kita sudah melakukan yang terbaik," teriaknya, merasa frustrasi. Rina menggelengkan kepala. "Mereka merasa kita tidak memenuhi harapan mereka. Kita perlu segera mencari solusi untuk menyelamatkan hubungan ini," jawab Rina, berusaha menenangkan Lydia. "Baiklah, kita harus segera menghubungi mereka dan meminta pertemuan," kata Lydia, berusaha untuk tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, Lydia merasa putus asa. Dia tahu bahwa jika klien-klien lain mulai menarik diri, perusahaan mereka bisa hancur. Saat malam tiba, Lydia merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin Reno melihatnya dalam keadaan seperti ini, tetapi ia juga merasa perlu untuk berbagi beban. Saat mereka duduk bersama di rumah, Lydia membuka diri. "Reno, aku merasa semuanya akan hancur. Kita perlu melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat," ungkapnya, suaranya penuh kecemasan. Reno menatapnya dengan serius. "Kita akan mencari solusi. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Kita sudah berjuang terlalu keras untuk menyerah begitu saja," ujarnya, memberikan semangat yang dibutuhkan Lydia. "Aku tahu, tetapi aku merasa beban ini terlalu berat untuk aku tanggung sendirian," jawab Lydia, merasakan air mata mengalir di pipinya. Reno menggenggam tangan Lydia dengan erat. "Kita adalah tim. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang telah kita bangun," katanya, menegaskan komitmennya. Momen itu membuat Lydia merasa sedikit lebih tenang. Dia tahu bahwa bersama Reno, mereka bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Hari-hari berlalu, dan Lydia berusaha keras untuk menjaga semangat timnya. Mereka bekerja keras untuk memperbaiki layanan dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan klien. Lydia merasa bahwa meskipun ada tantangan, mereka bisa mengatasinya bersama. Lydia duduk di meja kerjanya, menatap tumpukan berkas yang mengelilinginya dan merasakan beban tanggung jawab semakin berat di pundaknya. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan rumor yang disebarkan oleh Andi, ada harapan baru yang mulai terlihat. Beberapa klien mulai kembali dan menunjukkan minat untuk bekerja dengan perusahaan, tetapi rasa cemas masih menghantuinya. Setiap kali dia memikirkan masa lalu dan semua yang telah dilaluinya, hatinya bergetar. Namun, hari ini terasa berbeda.
Lydia merasa ada energi baru mengalir di dalam dirinya. Setelah menuntaskan beberapa pekerjaan administratif, Lydia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan timnya. Dia ingin memastikan bahwa semua orang tetap termotivasi dan fokus pada tujuan mereka. Saat mereka berkumpul di ruang konferensi, Lydia merasa lebih percaya diri. Dia melihat wajah-wajah penuh semangat di sekelilingnya dan merasa terinspirasi. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan sekarang saatnya untuk bangkit kembali. Kita punya kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia siapa kita sebenarnya, katanya, suaranya penuh semangat. Timnya menyambut dengan tepuk tangan, dan Lydia merasakan semangat itu menyebar. Kita perlu merumuskan strategi pemasaran yang lebih agresif dan menghubungi klien-klien yang sudah menunjukkan ketertarikan. Kita tidak bisa membiarkan masa lalu menghantui kita. Lanjutnya, merasa yakin dengan rencana yang akan mereka jalankan. Setelah diskusi yang produktif, timnya sepakat untuk membagi tugas dan segera melaksanakan rencana. Keesokan harinya, Lydia merasa bersemangat saat datang ke kantor. Dia mengawasi semua orang bekerja dengan penuh dedikasi, dan itu membuatnya merasa bangga. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Lydia tidak bisa mengabaikan ketakutannya akan kehadiran Andi. Dia tahu bahwa mantan suaminya tidak akan tinggal diam dan pasti akan berusaha mencari celah untuk merusak reputasi perusahaan mereka lagi. Dalam pikirannya, Lydia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan itu menghalanginya. Di malam hari, Lydia dan Reno duduk bersama di balkon, menatap bintang-bintang. Aku merasa kita sedang berada di jalur yang benar, tetapi aku khawatir tentang apa yang akan dilakukan Andi selanjutnya, ungkap Lydia, suaranya penuh kecemasan. Reno memegang tangannya dengan lembut. Kita telah melewati banyak rintangan, Lydia. Aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Jika dia mencoba lagi, kita akan siap, jawabnya, memberikan rasa tenang yang sangat dibutuhkan Lydia. Malam itu, Lydia merasa terinspirasi. Dia memutuskan untuk menulis sebuah artikel tentang perjalanan perusahaan mereka, tentang semua tantangan yang telah mereka hadapi dan bagaimana mereka berjuang untuk bangkit. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun ada rintangan, mereka tidak akan menyerah. Ketika ia menyelesaikan artikel tersebut, Lydia merasa bangga. Ini bukan hanya tentang perusahaan, tetapi juga tentang dirinya dan tim yang telah berjuang keras. Keesokan harinya, Lydia memutuskan untuk mempublikasikan artikelnya di situs web perusahaan dan membagikannya melalui media sosial. Dia berharap ini akan membantu memperbaiki citra perusahaan dan menarik perhatian klien baru. Setelah artikel dipublikasikan, Lydia merasa bersemangat. Dia melihat reaksi positif dari banyak orang, dan itu memberinya dorongan yang dibutuhkan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa jam setelah artikel diterbitkan, Lydia menerima pesan dari Andi. Kau pikir semua ini bisa menyelamatkan reputasimu? Aku akan memastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya, tulis Andi. Lydia merasakan darahnya berdesir, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia dan Reno membahas pesan itu, dan Reno menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkannya mengganggu mereka. Kita harus tetap fokus pada pekerjaan kita. Jangan biarkan dia mengalihkan perhatianmu, katanya. Meskipun Reno berusaha meyakinkannya, Lydia merasa ketakutan itu kembali menggerogoti hatinya. Dia tidak ingin masa lalu menghantuinya. Tetapi setiap kali dia melihat pesan dari Andi, rasa cemas itu kembali muncul. Untuk mengalihkan pikirannya, Lydia memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaan dan meningkatkan hubungan dengan klien-klien yang ada. Dia ingin membuktikan bahwa mereka bisa berhasil meskipun ada rintangan. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan, Lydia melihat perusahaan mulai pulih. Klien-klien baru mulai datang, dan timnya bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Lydia merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Dia tahu bahwa Andi masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Suatu sore, saat Lydia sedang bekerja di kantornya, dia menerima telepon dari Rina. Lydia, kita perlu berbicara. Ada yang tidak beres, kata Rina, suaranya terdengar cemas. Apa yang terjadi? Tanya Lydia, merasa khawatir. Andi telah menyebarkan foto-foto dan informasi negatif tentangmu di media sosial. Kita perlu segera mengambil tindakan, jawab Rina, dan hati Lydia terasa berat. Dia merasakan ketakutan yang mendalam.
Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Suaranya bergetar. Kita perlu mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah semua informasi yang salah dan meminta bantuan pengacara. Jawab Rina, berusaha memberikan solusi. Lydia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Andi merusak semua yang telah mereka bangun. Setelah berbicara dengan Rina, Lydia segera menghubungi Reno untuk membahas situasi yang sedang mereka hadapi. Saat mereka duduk bersama, Lydia merasa tertekan. Reno, Andi melakukan serangan lagi. Kita harus segera bertindak, ungkapnya, suaranya penuh kecemasan. Reno menatapnya dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak reputasi kita. Kita akan menghadapi ini bersama, ujarnya, memberikan semangat yang sangat dibutuhkan Lydia. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Pertama, mereka menyusun pernyataan resmi yang akan dipublikasikan di situs web perusahaan dan media sosial. Lydia merasa lebih tenang saat melihat timnya bersatu untuk menghadapi tantangan ini. Mereka bekerja keras untuk menjaga reputasi perusahaan dan membuktikan bahwa mereka bisa bertahan meskipun ada rintangan. Saat pernyataan resmi diterbitkan, Lydia merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk melawan semua informasi negatif yang disebarkan Andi. Namun, saat mengawasi respon dari publik, Lydia merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang terhadap pernyataan tersebut. Beberapa saat kemudian, dia melihat komentar positif dan dukungan dari banyak klien dan teman. Itu memberinya harapan. Namun, Andi tidak tinggal diam. Dia membalas dengan serangan lebih lanjut, menyebarkan informasi palsu dan berusaha menjatuhkan Lydia di depan publik. Lydia merasa marah, tetapi juga frustrasi. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan Andi. Kita harus terus fokus pada pekerjaan kita. Dia hanya ingin melihat kita terpuruk, kata Reno, berusaha menenangkan Lydia. Meskipun Reno berusaha meyakinkannya, Lydia merasa semakin tertekan. Dia tidak ingin masa lalu menghantuinya, tetapi ketakutan itu terus membayangi. Dalam hati, dia tahu bahwa mereka harus tetap bersatu dan fokus pada tujuan mereka. Keesokan harinya, Lydia memutuskan untuk menghubungi pengacara untuk mendiskusikan langkah hukum yang bisa mereka ambil terhadap Andi. Setelah berbicara dengan pengacara, Lydia merasa sedikit lebih tenang. Mereka menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi reputasi perusahaan dan menghentikan penyebaran informasi palsu. Kita harus mengumpulkan semua bukti yang ada dan bersiap untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan, kata pengacara, dan Lydia merasa lebih percaya diri. Saat mereka kembali ke kantor, Lydia merasa semangat timnya semakin membara. Mereka semua bekerja keras untuk menjaga reputasi perusahaan dan membuktikan bahwa mereka bisa bertahan meskipun ada rintangan. Namun, saat melihat Andi terus menyerang di media sosial, Lydia merasa marah. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan Andi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan dia merusak semua yang telah mereka bangun. Pada suatu malam, saat Lydia dan Reno duduk bersama, Lydia merasakan beban yang semakin berat. Reno, aku merasa sangat tertekan. Andi terus menyerang dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan, ungkapnya, suaranya bergetar. Reno menggenggam tangannya dengan erat. Kita akan melalui ini bersama. Ingat, kita adalah tim. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak apa yang telah kita bangun, ujarnya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Lydia. Keesokan harinya, saat Lydia tiba di kantor, dia merasakan semangat yang baru. Dia tahu bahwa mereka harus tetap fokus pada tujuan mereka dan tidak membiarkan Andi mengalihkan perhatian mereka. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka dengan penuh dedikasi, dan Lydia merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Namun, saat melihat Andi terus menyerang di media sosial, Lydia merasa semakin marah. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan Andi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan dia merusak semua yang telah mereka bangun. Suatu pagi, saat Lydia sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, dia menerima telepon dari pengacara. Lydia, kami telah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Kami siap untuk mengambil tindakan hukum terhadap Andi jika diperlukan, kata pengacara, dan Lydia merasa semangatnya kembali. Setelah berbicara dengan pengacara, Lydia merasa lebih percaya diri. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Andi merusak reputasi mereka. Saat tiba di kantor, dia memanggil timnya untuk memberikan pembaruan tentang situasi yang sedang mereka hadapi.
Kita telah mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan kami siap untuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Kita tidak bisa membiarkan Andi merusak reputasi kita, katanya, suaranya penuh semangat. Timnya menyambut dengan tepuk tangan, dan Lydia merasakan dukungan yang sangat dibutuhkannya. Mereka semua sepakat untuk tetap bersatu dan fokus pada tujuan mereka. Saat mereka melanjutkan pekerjaan, Lydia merasa semakin percaya diri. Dia tahu bahwa mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Hari-hari berlalu, dan Lydia melihat perusahaan mulai pulih. Klien-klien baru mulai datang, dan timnya bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Meskipun ada tantangan di depan, Lydia merasa semangatnya kembali. Dia tahu bahwa bersama Reno dan timnya, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Namun, saat Andi terus menyerang di media sosial, Lydia merasa frustrasi. Dia tidak ingin terjebak dalam permainan Andi, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan dia merusak semua yang telah mereka bangun. Suatu malam, saat Lydia dan Reno duduk bersama, Lydia merasa perlu untuk berbagi lebih banyak tentang perasaannya. Reno, aku merasa sangat terbebani. Aku tidak ingin semua ini merusak hubungan kita, ungkapnya, suaranya bergetar. Reno menatapnya dengan lembut. Kau bisa memberitahuku apapun. Aku di sini untuk mendengarkan, jawabnya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkannya. Dengan hati yang berat, Lydia mulai menceritakan semua ketakutannya. Aku takut jika semua usaha kita sia-sia. Aku takut jika aku gagal lagi, katanya, merasakan air mata menggenang di matanya. Reno menggenggam tangannya dengan lembut. Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa mengontrol usaha kita. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita, ujarnya, memberikan semangat yang sangat dibutuhkan Lydia. Malam itu, mereka berbincang hingga larut, membahas semua kekhawatiran dan harapan. Lydia merasa lebih tenang setelah berbagi, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang masih membayangi. Keesokan harinya, Lydia bertekad untuk menghadapi semua masalah dengan keberanian. Dia tahu bahwa untuk bisa melewati semua ini, ia harus berusaha lebih keras. Saat tiba di kantor, ia merasakan semangat timnya. Mereka semua bekerja keras untuk menjaga reputasi perusahaan dan membuktikan bahwa mereka bisa bertahan meskipun ada rintangan. Namun, saat Lydia menerima kabar bahwa Andi telah menyebarkan rumor negatif di media sosial, ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Lydia, kita perlu segera merespons. Ini bisa merusak reputasi kita, ujar Rina, asistennya, dengan wajah cemas. Lydia merasa panik. Kita harus segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah semua rumor ini, jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Malam itu, saat Lydia dan Reno duduk di balkon, Lydia merasa perlu untuk berbagi lebih banyak tentang perasaannya. Reno, aku ingin kita bisa berbicara tentang semua ini. Aku merasa sangat terbebani, ungkapnya, suaranya bergetar. Ketika pagi menyapa, Lydia merasakan getaran baru di dalam dirinya, sebuah semangat yang lahir dari keyakinan bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Hari itu, dia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai pikirannya. Dengan langkah mantap, dia menuju kantor, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setibanya di sana, aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya, memberikan kehangatan yang diperlukan untuk memulai hari. Timnya sudah berkumpul, tampak bersemangat meski ada bayang-bayang ancaman dari Andi yang masih mengintai. Lydia mengumpulkan semua orang di ruang rapat, menjelaskan bahwa mereka harus tetap fokus pada tujuan mereka dan tidak membiarkan serangan Andi mengalihkan perhatian. Kita telah membuktikan kemampuan kita, dan kita tidak akan mundur sekarang, ucapnya, melihat ke wajah-wajah penuh harapan di sekitarnya. Timnya menyambut dengan tepuk tangan, dan Lydia merasakan semangat itu mengalir dalam dirinya. Mereka mulai merencanakan strategi baru untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka bekerja tanpa henti, melakukan riset, memproduksi konten berkualitas, dan menjalin hubungan dengan klien baru. Setiap keberhasilan kecil, seperti mendapatkan proyek baru atau pujian dari klien, menjadi energi positif yang memperkuat tim. Namun, di tengah kebangkitan itu, Lydia tidak bisa mengabaikan pesan-pesan Andi yang terus menghantui media sosial. Ia merasa marah, tetapi juga bertekad untuk tidak membiarkannya mengganggu fokus tim. Suatu malam, Lydia dan Reno duduk bersama di balkon,
membahas kemajuan yang telah mereka capai. Aku merasa kita sedang berada di jalur yang benar, tetapi Andi masih menjadi ancaman, kata Lydia, suaranya penuh kerisauan. Reno menggenggam tangannya. Kita tidak bisa membiarkan dia mengendalikan hidup kita. Kita harus terus maju dan menunjukkan bahwa kita lebih kuat daripada yang dia kira. Jawabnya, memberikan semangat yang sangat dibutuhkan Lydia. Di tengah kesibukan, Lydia juga mulai merasakan tekanan emosional. Meskipun dia berusaha tetap positif, bayang-bayang masa lalu selalu mengintai. Dia merasa perlu untuk berbicara dengan seseorang, dan akhirnya memutuskan untuk menemui psikolog yang pernah membantunya sebelumnya. Dalam sesi pertama, Lydia membuka diri tentang semua ketakutan dan kekhawatiran yang terus menghantuinya. Aku merasa seolah-olah tidak pernah bisa melarikan diri dari masa lalu, ungkapnya, air mata menggenang di matanya. Psikolognya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan ruang bagi Lydia untuk mengekspresikan perasaannya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar dari pengalaman itu dan membangun masa depan yang lebih baik, katanya, mengingatkan Lydia bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah langkah yang berharga. Sesi-sesi berikutnya membantu Lydia menemukan kembali kekuatannya dan membangun kepercayaan diri yang sempat pudar. Setelah beberapa minggu, Lydia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan. Dia juga semakin dekat dengan timnya, dan suasana di kantor semakin harmonis. Mereka merayakan setiap pencapaian kecil, dan Lydia melihat bagaimana kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Klien-klien baru mulai berdatangan, dan reputasi perusahaan perlahan pulih dari serangan Andi. Namun, saat Lydia merasa segalanya akan berjalan baik, Andi kembali dengan taktik baru. Dia mulai menyebarkan desas-desus di kalangan klien potensial, berusaha mencemarkan nama baik perusahaan. Lydia merasa marah dan kecewa, tetapi kali ini dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal itu menghentikan langkah mereka. Kita harus menunjukkan kepada mereka siapa kita sebenarnya, tegas Lydia kepada timnya. Mereka memutuskan untuk mengadakan acara networking, mengundang klien dan mitra bisnis untuk menunjukkan kekuatan dan visi perusahaan. Lydia merasa semangat baru mengalir di dalam dirinya saat mereka mempersiapkan acara tersebut. Setiap detail diperhatikan dengan seksama, dari dekorasi hingga presentasi yang akan mereka tampilkan. Saat hari H tiba, Lydia merasa gugup tetapi juga bersemangat. Acara itu diadakan di sebuah gedung yang indah, dan suasana penuh antusiasme. Saat para tamu mulai berdatangan, Lydia menyambut mereka dengan senyuman. Dia merasa bangga melihat timnya bekerja sama dengan baik, saling mendukung dan berbagi cerita tentang proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Ketika tiba saatnya untuk presentasi, Lydia berdiri di depan audiens, merasakan detak jantungnya berdengung. Dia mulai berbicara, menjelaskan visi perusahaan dan bagaimana mereka telah mengatasi tantangan. Suaranya penuh percaya diri, dan dia melihat banyak wajah yang terpesona oleh cerita mereka. Setelah presentasi, banyak tamu yang mendekatinya untuk berbicara lebih lanjut. Lydia merasa senang mendengar pujian dan minat dari klien-klien baru. Dia merasakan energi positif mengalir dalam dirinya, dan saat melihat timnya tersenyum, dia tahu bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. Namun, di tengah kesenangan, Andi muncul kembali, berusaha menciptakan keraguan di benak para tamu. Lydia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara langsung dengan klien-klien yang mendengar desas-desus tersebut. Dengan tenang, dia menjelaskan situasi yang sebenarnya dan memberikan bukti-bukti nyata tentang keberhasilan perusahaan. Meskipun ada rasa takut di dalam dirinya, Lydia merasa semakin kuat setiap kali dia berbicara. Dia tahu bahwa kejujuran dan transparansi adalah senjata terkuat dalam menghadapi serangan Andi. Setelah acara berakhir, Lydia merasa lega dan bangga. Mereka telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah tim yang kuat dan tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Lydia dan timnya mendapatkan kabar baik. Beberapa klien baru tertarik untuk bekerja sama setelah melihat presentasi tersebut. Ini adalah langkah besar menuju pemulihan reputasi perusahaan. Namun, meskipun semangat timnya tumbuh, Lydia tetap merasa ada bayang-bayang Andi yang mengintai. Dia tahu bahwa mantan suaminya tidak akan berhenti begitu saja. Dalam beberapa minggu berikutnya, Lydia tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi ketakutan itu selalu ada di benaknya. Dia berusaha untuk tidak membiarkannya mengganggu, tetapi setiap kali melihat berita atau komentarnya, rasa cemas itu kembali muncul. Suatu malam,
Saat Lydia duduk sendirian di kantornya, dia memutuskan untuk menulis surat kepada dirinya sendiri, mencurahkan semua perasaannya di atas kertas. Dia menuliskan semua rasa takut dan keraguannya, tetapi juga harapan dan impian yang ingin dicapainya. Dalam surat itu, Lydia mengingatkan dirinya bahwa dia sudah jauh dan tidak boleh menyerah. Dia menaruh surat itu di dalam laci mejanya, sebagai pengingat akan perjalanan yang telah dilaluinya. Hari-hari berlalu, dan Lydia semakin merasa kuat. Dia mulai berani mengambil keputusan yang lebih berani, seperti menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk memperluas jaringan. Dengan dukungan tim, mereka berhasil meraih beberapa proyek besar, dan setiap keberhasilan semakin memperkuat keyakinan Lydia bahwa mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Namun, saat mereka mencapai puncak keberhasilan, Andi kembali muncul dengan tuduhan baru. Kali ini, dia menuduh Lydia melakukan kecurangan dalam proyek yang sedang mereka kerjakan. Lydia merasa marah dan tidak percaya. Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan kita, ucap Lydia kepada Reno, yang berusaha menenangkannya. Kita harus tetap fokus pada pekerjaan kita dan tidak membiarkan dia mengalihkan perhatian kita, jawab Reno, berusaha memberikan dukungan. Lydia tahu bahwa mereka harus mengambil tindakan hukum untuk melindungi diri mereka dan reputasi perusahaan. Mereka berkonsultasi dengan pengacara yang menjelaskan langkah-langkah yang dapat mereka ambil. Kita harus mengumpulkan semua bukti yang ada dan bersiap untuk menghadapi ini di pengadilan jika diperlukan, kata pengacara, dan Lydia merasa semakin percaya diri. Setelah pertemuan dengan pengacara, Lydia merasa semangatnya bangkit kembali. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Andi merusak semua yang telah mereka bangun. Saat kembali ke kantor, dia mengumpulkan timnya untuk memberikan pembaruan. Kita sedang menghadapi situasi sulit, tetapi kita akan menghadapi ini bersama. Kita adalah tim, dan kita tidak akan mundur, ujarnya, melihat wajah-wajah penuh semangat di sekelilingnya. Mereka semua sepakat untuk tetap bersatu dan fokus pada tujuan mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya, mereka bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan Andi. Lydia merasa semakin kuat dengan dukungan timnya. Setiap kali dia merasa ragu, dia mengingat surat yang ditulisnya untuk dirinya sendiri, dan itu memberinya kekuatan. Hari-hari menjelang persidangan terasa berat, tetapi Lydia tahu bahwa mereka harus tetap berjuang. Dia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasainya, tetapi setiap kali memikirkan kemungkinan hasil yang buruk, rasa cemas itu kembali muncul. Namun, dia bertekad untuk tidak membiarkan Andi menang. Ketika hari persidangan tiba, Lydia merasa gugup tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa mereka telah melakukan semua yang bisa mereka lakukan, dan sekarang saatnya untuk menghadapi kenyataan. Di ruang sidang, Lydia merasa semua mata tertuju padanya, dan detak jantungnya berdengung. Dia melihat Reno dan timnya di bangku saksi, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkannya. Sidang berjalan dengan tegang, dan Lydia mendengarkan argumen yang diajukan oleh pengacara Andi. Dia merasa marah dengan semua kebohongan yang disampaikan, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Ketika gilirannya untuk berbicara, Lydia berdiri dengan percaya diri. Dia menjelaskan situasinya dengan jelas, memberikan bukti-bukti yang mendukung posisinya. Suaranya tegas dan penuh keyakinan, dan dia merasakan dukungan dari timnya. Di pagi yang cerah, Lydia duduk di meja kerjanya dengan senyuman lebar di wajahnya, menatap jendela yang menghadap keluar. Hari ini adalah hari yang istimewa. Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, perusahaan mereka akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak. Klien-klien baru mulai berdatangan, dan reputasi mereka perlahan-lahan pulih. Dia merasa bahwa semua kerja keras dan perjuangan telah terbayar. Timnya berkumpul di ruang rapat untuk merayakan keberhasilan mereka. Lydia berdiri di depan mereka, merasa bangga melihat wajah-wajah penuh semangat dan kebahagiaan. Hari ini kita merayakan bukan hanya keberhasilan, tetapi juga perjalanan yang telah kita lalui bersama. Kita telah menunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat dan tidak akan pernah menyerah, katanya, suaranya penuh emosi. Satu persatu, anggota tim berbagi kisah dan pengalaman mereka selama masa-masa sulit. Setiap cerita membawa kembali kenangan akan perjuangan dan ketahanan mereka. Lydia merasa terharu mendengar betapa banyak orang yang telah terinspirasi oleh keteguhan hati timnya. Kita telah membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari keadaan terburuk dan menjadi lebih baik, lanjut Lydia, merasakan semangat yang mengalir di antara mereka. Setelah pertemuan,
Mereka merencanakan sebuah acara besar untuk merayakan pencapaian ini. Lydia dan timnya bekerja sama untuk menyiapkan acara tersebut, memastikan bahwa semua detail diperhatikan. Mereka ingin mengundang klien, mitra, dan teman-teman untuk merayakan keberhasilan mereka dan memperkuat hubungan yang telah terjalin. Hari acara tiba, dan suasana di kantor terasa penuh semangat. Lydia mengenakan gaun yang indah, merasakan campuran kegembiraan dan kegugupan. Saat tamu mulai berdatangan, dia menyambut mereka dengan senyuman. Setiap sapaan membawa energi positif, dan Lydia merasa bangga melihat betapa banyak orang yang mendukung mereka. Selama acara, Lydia memberikan sambutan, berbagi perjalanan perusahaan mereka dan bagaimana mereka berhasil mengatasi tantangan. Dia berbicara tentang pentingnya kerjasama dan ketekunan, serta bagaimana cinta dan dukungan dari timnya telah menjadi sumber kekuatan. Ketika dia melihat wajah-wajah penuh perhatian di hadapannya, dia merasa terinspirasi untuk terus maju. Setelah sambutan, semua orang menikmati makanan dan minuman sambil berbincang-bincang. Lydia merasa bahagia melihat klien-klien baru berbincang dengan timnya, menjalin hubungan yang lebih kuat. Dia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk masa depan perusahaan. Di tengah keramaian, dia melihat Reno mendekatinya dengan senyuman lebar. "Kau melakukannya dengan sangat baik," katanya, merangkulnya dengan hangat. Lydia merasa hatinya bergetar. "Ini semua berkat tim kita. Tanpa mereka, aku tidak mungkin bisa berdiri di sini hari ini," jawabnya tulus. Reno mengangguk, matanya penuh dukungan. "Kita telah melalui banyak hal, dan sekarang saatnya untuk merayakan kesuksesan kita. Aku sangat bangga padamu," ujarnya, dan Lydia merasakan rasa syukur yang mendalam. Saat malam tiba, Lydia melihat ke sekeliling, menyaksikan semua orang bersenang-senang. Musik mengalun lembut, dan tawa menggema di seluruh ruangan. Dia merasa seolah-olah semua beban yang pernah membebani hidupnya telah terangkat. Dia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan terbentang luas di depannya, penuh dengan kemungkinan. Di tengah keramaian, Lydia melangkah ke balkon untuk sejenak merenung. Dia menatap bintang-bintang di langit malam, merasa bersyukur atas semua yang telah dia capai. Dalam hatinya, dia berjanji untuk terus berjuang dan tidak membiarkan masa lalu menghalangi masa depannya. Saat dia kembali ke dalam, dia merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Acara berlanjut hingga larut malam, dan Lydia merasa bahagia melihat semua orang menikmati momen tersebut. Ketika waktu untuk berpamitan tiba, Lydia mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang hadir. "Kita telah membuktikan bahwa bersama, kita bisa mengatasi segalanya. Ini baru awal dari perjalanan kita, dan aku sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan datang," katanya, dengan semangat yang membara. Setelah semua tamu pulang, Lydia dan timnya membersihkan ruangan dengan senyuman di wajah mereka. Mereka saling berbagi cerita dan tawa, merasakan kehangatan persahabatan yang telah terjalin. Ketika semuanya selesai, Lydia merasa lelah tetapi bahagia. Dia tahu bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang istimewa, dan perjalanan ini telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Malam itu, setelah semua selesai, Lydia duduk di sofa bersama Reno. Mereka berbincang-bincang tentang acara yang baru saja berlangsung dan semua pencapaian yang telah mereka raih. "Aku merasa kita bisa melakukan apapun jika kita bekerja sama," kata Lydia, merasakan kedamaian dalam hatinya. Reno tersenyum. "Aku percaya padamu, Lydia. Aku tahu perjalanan kita masih panjang, tetapi aku siap menghadapinya bersamamu." Lydia merasa beruntung memiliki Reno di sampingnya. Mereka telah melewati banyak hal, dan dia tahu bahwa cinta dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain adalah fondasi yang kuat. Saat mereka berdua saling menatap, Lydia merasa yakin bahwa masa depan mereka akan cerah. Dia tidak lagi takut akan bayang-bayang masa lalu, karena dia telah belajar untuk bangkit dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Beberapa bulan kemudian, Lydia dan timnya terus meraih kesuksesan. Proyek-proyek baru datang, dan mereka semakin dikenal di industri. Lydia merasa bangga melihat bagaimana kerja keras dan ketekunan mereka membuahkan hasil. Namun, yang lebih penting, dia merasa bahwa hubungan yang telah terjalin di antara mereka adalah harta yang paling berharga. Di suatu sore, Lydia dan Reno merayakan pencapaian baru di sebuah restoran kecil yang mereka sukai. "Aku tidak bisa mempercayai betapa jauh kita telah melangkah," kata Lydia,
menatap Reno dengan penuh rasa syukur. Reno meraih tangannya. "Aku selalu percaya kita bisa melakukannya, dan kita akan terus melangkah maju," jawabnya. Senyumnya membuat hati Lydia bergetar. Saat mereka menikmati makanan, Lydia merasa damai. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah membawanya ke tempat yang indah. Dia tidak hanya menemukan kembali kekuatannya, tetapi juga cinta yang tulus dan dukungan dari orang-orang terkasih. Dia bertekad untuk terus maju, membangun masa depan yang cerah, dan merayakan setiap langkah kecil yang diambil.